Tugasnya marketer kan jualan ya, baik secara langsung ataupun nggak langsung gitu. Artinya mendorong orang untuk ngejual. Terus kita melakukan komunikasi gitu kan. Nah sayangnya komunikasi itu seringkali tidak berhasil untuk menjual. Karena kita berharap bahwa komunikasi itu bisa mempersuasi. Sayangnya tidak semua komunikasi itu persuasif. Nah, gimana caranya untuk bisa mempersuasi lebih dari sekedar komunikasi? Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita ngomong soal produk bagus gitu ya, ada produk bagus, fiturnya terbaik, harganya bersaing, mereknya juga oke, iklannya keren, brand ambassadornya tenar, tapi tetap aja nggak laku gitu ya. Ini kenapa gitu ya, kan semuanya udah sempurna ya, tapi tetap aja nggak laku gitu ya. Kita juga sebenarnya belajar gitu di kehidupan sehari-hari gitu, yang punya anak gitu ya, pasti pernah aja punya pengalaman anak malas belajar, dikasih tahu bahwa pendidikan tuh penting loh, gitu. Kita kasih bahkan sampai dikasih contoh nih loh, orang-orang yang sukses secara hidupnya lebih baik gitu ya karena pendidikannya bagus gitu kan, yang membuat dia dapat pekerjaan lebih baik gitu ya. Dan mereka pun anak-anaknya juga oh iya ya, emang berpengaruh ya gitu ya. Dan mereka udah sepakat gitu, anaknya udah setuju, termasuk yang sebaliknya gitu ya, juga diajak untuk melihat orang-orang yang hidupnya tidak begitu baik secara ekonomi, terus begitu dicari tahu, oh ternyata karena dulu waktu sekolah malas-malesan gitu. Dan dia juga, oh iya benar ya, ternyata emang pendidikan segitu pentingnya. Udah setuju, sepakat, tapi pada akhirnya masih nggak belajar juga, masih main game terus gitu ya. Itu kejadian gitu. Jadi marketer, ada yang marketer, ya saya nyebutnya marketer lugu ya, yang berpikir bahwa kerjaannya cuma bikin iklan, nyariin apa yang menarik dari produk yang dijual, lalu mengkomunikasikan tanpa tahu bahwa tugas marketer adalah persuasi. Ini lugu banget gitu ya. Karena pada akhirnya kesuksesan bukan sekedar viral, bukan sekedar dipuji, wah ini dia S3 marketing nih, bukan cuma itu, tapi produknya laku apa enggak gitu. Itu yang lebih penting. Ada lagi marketer naif gitu ya, yang tahu bahwa tugas marketer adalah bikin produk laku dan caranya adalah mempersuasi, tapi berpikir bahwa persuasi cukup dari iklan dan komunikasi gitu ya. Nah, ini tricky juga. Jadi ada satu buku judulnya Everyone Communicate, Few Connect gitu ya. Banyak orang berkomunikasi tapi nggak semua benar-benar connect gitu. Saya punya cerita, bapak saya almarhum dan bapak mertua saya, dua-duanya udah almarhum. Jadi mereka mungkin sekarang juga lagi melakukan ini. Mereka orang yang sama-sama sopan gitu ya, sama-sama baik, tapi ketertarikannya berbeda. Bapak saya itu pensiun tentara, senangnya ngomongin soal keamanan, soal politik, dan sebagainya. Bapak mertua saya, hobinya itu traveling. Jadi senangnya adalah cerita-cerita soal petualangan, mampir ke daerah baru dan sebagainya. Nah, menariknya adalah mereka sering kalau lagi ketemu komunikasi, dan mereka saling respect. Jadi misalnya bapak saya ngomong duluan, wah ngomongin soal politik si ini, si itu, soal keamanan ini gitu ya. Terus bapak mertua saya itu ngaku-ngaku, oh iya benar gitu ya. Terus habis itu giliran bapak mertua saya yang ngomong. Nah, kan harusnya ngomongnya nyamber yang omongan tadi ya. Enggak, ini nyambernya adalah soal cerita dia traveling gitu ya. Udah cerita panjang lebar, terus bapak saya pun ngaku, wah seru ya gitu ya. Terus giliran bapak saya nanggepin, harusnya kan nanggepinnya soal itu lagi, tapi enggak, dia nanggepinnya balik lagi soal keamanan. Jadi mereka berkomunikasi tapi enggak nyambung gitu. Tapi itu adalah satu bukti bahwa mereka sama-sama orang yang sopan dan respect ya, bahkan ketika enggak nyambung gitu ya. Nah, menariknya adalah nyambung aja belum tentu berakhir dengan action, apalagi kalau nggak nyambung gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal komunikasi dalam rangka untuk persuasi, kan ada levelnya. Yang paling dasar itu nyampein informasi untuk bisa ngelakuinnya, sekedar bisa grab attention gitu. Dan makanya banyak sekarang fakir attention kalau saya bilang. Cari perhatian dengan segala cara termasuk ketika nggak relevan. Yang penting dapat perhatian gitu ya. Jebakannya adalah perhatiannya dapat, tapi informasinya enggak. Ternyata audiens fokus sama hal-hal yang sebenarnya mau difokusin gitu ya. Ini aja nggak gampang. Dua orang dari keluarga yang sama gitu ya, atau kembar bahkan ya. Dua orang yang kembar gitu ya, nonton film di bioskop barengan gitu ya. Tapi terus habis itu disuruh ceritain lagi.
gitu kan. Itu fokus dan penekanannya bisa berbeda. Karena masing-masing orang punya framing yang berbeda bergantung personalitinya, interestnya, latar belakang keluarga, pendidikan, traumatic event, emotional event, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bahkan untuk hal yang sama dan dengan orang dengan background yang sama, kembar dari keluarga sama, hidup bareng gitu ya, begitu diekspos satu hal, itu fokusnya bisa berbeda gitulah. Nah, itu yang pertama. Apalagi yang kalau ternyata kalau kita ngomongin komunikasi iklan, kita bikin iklan, audiensnya kan beda secara background sama kita. Udah pasti yang lainnya juga pasti beda gitu. Nah, tapi itu level dasar. Level selanjutnya adalah anggaplah maksud yang mau disampaikan itu udah sama, gitu, udah sampai gitu ya, dengan fokus yang juga selaras gitu. Pertanyaannya apa dia setuju apa enggak? Kita bilang, nih produk kita tuh bagusnya di gini karena problem kamu gitu. Apakah dia setuju? Belum tentu habis itu setuju. Kalau setuju pun apakah dianggap itu sesuatu yang sama pentingnya gitu ya. Jadi butuh banget untuk kita ngerti apa sih maunya si audiens ini, apa yang relevan untuk dia, need and wants, anxiety, desire, makanya empathy penting. Dan di sini consumer insight balik lagi jadi harga mati gitu. Supaya jangan sampai maksudnya nangkep tapi nggak sejalan. Akhirnya nggak terpersuasi. Komunikasinya udah bagus, dia nangkep apa yang kita mau sampein, tapi dia nggak, bukannya itu deh kayaknya yang penting deh gitu ya. Nah, level yang di atasnya, level yang paling baik, informasinya nangkep, fokusnya juga selaras. Oh iya, saya tahu yang kamu mau omongin ini, kalau audiens bisa ngomong ya. Saya tahu yang kamu mau omongin, fokusnya ke sini kan. Sepakat juga saya sama apa yang mau disampein gitu ya. Terus kalau lihat iklan, ini dia nih yang saya cari, saya butuhin. Oke deh, saya cari di toko deh gitu ya. Tapi apa habis itu beneran beli? Nggak selalu. Kalau kerjaannya cuma bikin iklan, maka tugasnya sampai sini aja. Tapi kalau orang marketing nggak bisa cuma sampai sini doang gitu kan. Anatominya itu begini. Berbagai bentuk komunikasi untuk bikin orang nangkap dan tertarik itu adalah ngomongin soal creating motivasi dan bikin orang pengen gitu ya. Masalahnya manusia seringkali nggak kekurangan goal. Setidaknya ini bukan problem terbesar manusia gitu ya. Justru sebaliknya, kita sering dibilang banyak mau. Nafsu gede, tenaga kurang. Bukan tenaga gede, nafsu nggak ada gitu ya. Kita mau kaya, mau punya karir bagus, mau kurus, mau lebih sehat, mau punya rumah, mau lain sebagainya gitu ya. Tapi balik lagi, nggak semuanya kejadian. Dan ini kejadian, ini nggak kejadian bukan karena nggak ada kemauan. Tapi karena itu tadi, ada tenaganya nggak ada, nafsunya gede, tenaganya kurang. Bukan tenaga gede, nafsu nggak ada gitu ya. Nah, jadi kita seringkali ketika kita mau persuasi, kita kebanyakan fokus sama goalnya, akhirnya. Ibarat mau liburan, kita nggak kekurangan alasan kenapa kita harus ke Jepang, ke Eropa, ke Australia, dan sebagainya. Kita udah mantep nih gitu ya. Bahwa uang belum cukup kan bisa dicari gitu ya. Makanya kita mulai berhemat supaya bisa nabung gitu kan. Tapi di tengah jalan ada aja godaan, ada konser artis idola lah, yang kemarin rame-rame itu ya. Ada HP baru keren lah, atau sekedar temen kok lagi rajin ngajak nongkrong nih, ngopi dan ngafe, yang bikin bukan cuma mulai nggak bisa lanjut nabung karena uangnya dipakai buat ini segala macam, tapi bahkan nggak sedikit yang habis itu tabungan yang kemarin udah mulai ditabung buat liburan kemana-mana, terus mulai kegerus. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak jadi liburan, atau liburan dengan memaksakan diri, pinjol lah yang akhirnya datang membantu gitu ya, tapi kita terbelit dengan utang gitu ya. Nah, itu juga jadi problem. Jadi memang problemnya seringkali ada di tengah, bukan di ujung. Kita nggak kekurangan goal. Sama kayak Pak Jokowi bilang, kita tuh nggak kekurangan riset dan rencana gitu. Kita nggak kekurangan alasan untuk ngebangun negara ini, tapi kita kekurangan determinasi untuk mengeksekusi rencana yang udah dihitung-hitung dari kemarin gitu ya. Nah, apa yang terjadi di tengah tuh apa sih gitu? Yang pertama adalah kalau kita berkaca dari behavior changing formula gitu ya. Rumusannya banyak. Untuk merubah behavior harus punya motivasi, ability-nya bagus, triggernya juga gitu. Ada yang bilang ada capability ditambah opportunity ditambah motivation. Tapi yang paling penting adalah selalu ada dua unsur, motivasi dan ability. Selalu ada motivasi yang dalam kasus ini udah nggak masalah. Ketika kita dorong iklan, anggaplah komunikasinya udah bagus, dia udah punya motivasi, saya mau itu. Tapi bisa aja mereka nggak ada ability gitu. Dalam konteksnya bisnis dan marketing, ability ini bukan cuma sekedar nggak punya uang gitu. Itu seringkali kita udah pikirin gitu. Makanya banyak brand yang bikin kerjasama cicilan 0%, bikin kerjasama diskon sama e-wallet supaya harga turun dan ability-nya naik gitu ya. Nah, ability juga udah dipikirin tentang di mana belinya. Sekarang distribution channel banyak, kebanyakan malah sampai beberapa brand nolakin retail channel gitu ya. Nggak deh, kebanyakan malah bingung kita manage-nya, udah di e-commerce A, B, C, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang sering terjadi adalah ability karena heuristic bias ini yang belum dipikirin gitu ya. Bahwa diskon panjang bikin orang, nanti aja deh, masih ada waktu, sampai akhirnya lupa. Itu kan masalah ability. Kita lupa karena ada heuristic bias di sana.
Atau kita nge-gym dengan motivasi badan keren, tapi begitu jalan kok capek ya, apalagi harus juggling sama kerjaan sehari-hari, dan perlahan-lahan kita pun mulai hilang gitu ya. Atau belum lagi yang kursus bahasa Inggris self-paced ya, yang wah waktunya jadwalnya fleksibel, kamu bisa nentuin sendiri. Kita termotivasi karena bisa ambil kelas banyak-banyaknya. Wah ini murah nih, walaupun angkanya gede, tapi kita bisa dapat sebanyak-banyaknya. Ternyata kenyataannya ketika kita bisa atur jadwal sendiri, artinya kita juga bisa batalin atau nunda tanpa sungkan. Karena nggak ada komitmen kayak di kelas yang berjadwal. Nah, belum lagi hal-hal yang menggerus motivasi, udah datang ke toko, antrinya panjang, nggak mau nunggu lama, atau lebih parah lagi, nggak ada waktu karena sibuk, jadi ya udahlah ke sebelah aja deh gitu kan. Atau udah datang ke toko, lihat toko sebelah lebih rame, social pressure bermain dan bikin orang belok. Nah jadi ini hal-hal di tengah yang sering kali kita nggak pikirin gitu kan. Nah contoh yang oke apa? Contohnya misalnya distribusi yang jauh. Contoh IKEA gitu ya. IKEA itu kan selalu buka toko yang jauh dari tengah kota biasanya. Itu sebenarnya mereka memanfaatkan sunk cost fallacy gitu ya. Udah jauh-jauh ke pinggiran kota gitu ya, masa nggak beli apa-apa? Udah deh kita beli deh gitu kan. Atau yang kedua tentang harga mahal, itu pun juga bisa diatasi. Jadi banyak toko-toko yang naruh barang-barang harga murah, perintilan sepanjang tokonya, bukan sekedar mau dorong orang beli yang ini cuma ditaruh supaya orang ya udah deh ini kan murah saya ambil aja deh gitu ya. Abis itu ngeruntuhin buying filter sehingga orang mau beli yang lebih mahal gitu ya. Kalau kita nggak ada barang-barang kecil ini, kita langsung lihat ke barang yang harganya tinggi, kita akan berpikir aduh lihat nanti dulu deh gitu kan. Nah barang-barang perintilan ini sebenarnya bikin buying filter kita rontok dan pelan-pelan kita mulai masukin ke keranjang, terus habis itu lama-lama jadi tambah gede gitu ya. Nah ketika kita tertarik, konsumen tertarik gitu ya sama barangnya sampai toko walaupun belum yakin, ada trik-trik yang sebenarnya memanfaatkan reciprocity. Ada toko-toko yang ketika kita datang ke toko offline, tanya-tanya, toko gadget tuh biasanya, terus langsung dikasih minum, nih kasih minum aqua gelas berapa sih harganya gitu ya. Walaupun belum tentu beli, walaupun belum ada komitmen beli. Ini sebenarnya juga dilakukan sekaligus untuk lihat keseriusannya gitu ya. Mereka yang nggak minum, sebagian besar nggak beli, dan belum mantap beli gitu. Sebagian besar yang minum, itu akan beli. Pertama, ini bangun trust. Oh, ini yang punya toko baik. Jadi kalau nanti beli barang dari dia harusnya aman. Terus ngerasa berutang juga. Aduh, saya udah minum, masa saya nggak beli deh. Belilah, pakai gitu kan. Gitu. Jadi ini penting banget untuk dipikirin. Nah, so kesimpulannya apa? Ketika kita ngomong persuasi gitu ya. Jangan jadi marketer yang gede mau tapi nggak ada tenaga gitu ya. Yang kedua adalah mikirin goal penting, tapi considering tengahnya sering jadi deal breaker. Jadi penting juga untuk mikirin tengahnya. Kita nggak kekurangan motivasi, kita kekurangan untuk mikirin gimana caranya orang bisa mewujudkan motivasi itu dengan tengahnya dipikirin. Caranya gimana? Yang pertama balik lagi harus ngerti konsumen, punya empati yang baik untuk bisa ngerti. Yang kedua punya kedewasaan untuk bisa nekan ego. Karena seringkali kegagalannya juga karena ego kita sebagai brand owner kegedean. Ketimbang nyelesain apa yang mereka butuhin, malah jalanin apa yang kita pikir mereka butuhin. Dan itu bahaya banget. Gitu. Dan ngerti psychological state, heuristic bias, friction, dan decision point mereka tuh di mana. Abis itu kita bisa kasih treatment berdasarkan itu. Ketika ini dilakukan, maka kita bisa lebih dekat lagi ke pembelian, bisa mempersuasi konsumen, sehingga tugas kita sebagai marketer bisa tercapai sesuai dengan harapan. Nah, seperti biasa ada kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu jangan kelewatan marketing di Marketeers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketeers TV di sini nih.